bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Oke, kita cek sound dulu ya sebelum belajar supaya kita semangat ya. Oke, cek sound. Cek sound. Cek sound. SMK Bisa. PGRI Cakung Wangi. Bisa. 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 Oke, anak-anak sekalian, senang sekali hari ini Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam kegiatan belajar mengajar. Semuanya sudah siap? Oke, sebelum kita belajar, kegiatan yang akan kita lakukan pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Di sini ada kata keyakinan, ya. Kalau misalkan Bapak tanya ke Arif nih, Arif yakin Arif dalam belajar pasti bisa? Yakin tidak? Suaranya yang keras dong. Yakin? Yakin ya? Yakin. Kalau Arif yakin, kira-kira energinya yang keluar positif negatif? Positif. Positif, betul. Keyakinan menghasilkan energi Positif. Oke, sekarang begini anak, Bapak akan memulai ya untuk pembahasan keyakinan ini dari bagaimana kalian memahami nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai positif. Ingat, nilai positif bukan nilai negatif. Karena yang nantinya akan membentuk kalian adalah nilai positif. Betul ya? Nah, kalian sebagai seorang manusia, sebagai seorang siswa pasti memiliki kekuatan dalam diri kalian. Ya, kekuatan yang terlahir dari nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini. Oke, sekarang instruksi untuk kalian, silakan masing-masingnya tulis nilai kebajikan apa yang menjadi kekuatan dari diri kalian. Ya, satu saja, jangan banyak-banyak. Tulis satu nilai kebajikan yang kalian yakini dan itu menjadi kekuatan kalian sendiri. Silakan. Ditulis. Tulis di buku dulu ya. Di buku catatan dulu. Ya, silakan tulis. Oke. Ingat ya, yang kalian tulis nilai kebajikan. Bapak beri contoh nih, ada nilai kebajikan disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, nilai ini harus diyakini oleh diri kalian sendiri. Silakan. Cukup satu ya, jangan banyak-banyak. Oke. Oke, cukup ya. Tidak banyak, satu aja. Sekarang Bapak tanya nih, tidak akan mungkin Bapak tanya semuanya ya. Bapak akan minta perwakilan kelompok. Ini kelompoknya sudah dibentuk ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, dari kelompok 1 dulu silakan. Siapa? Berdiri yang akan menyampaikan nilai kebajikan ini. Silakan. Yuk, ayo dari kelompok 1. Suaranya agak keras ya.
Selfie, silakan. Sopanan. Kenapa selfie meyakini nilai kesopanan itu? Untuk menghindari hukuman, teguran, dan tidak kenyamanan. Oh gitu. Jadi selfie meyakini nilai kesopanan itu agar dihormati juga mungkin oleh orang lain ya. Kita tidak dimotivasi dulu ya. Tidak dimotivasi dulu nanti ya. Oke. Makasih tepuk tangan untuk selfie. Selfie nilai kebajikannya kesopanan. Sekarang kelompok 2 perwakilannya silakan. Ayo kelompok 2 siapa? Berdiri. Siapa? Silakan siapa? Sophie, silakan Sophie. Apa Sophie nilai kebajikan yang Sophie yakini? Disiplin. Kenapa disiplin penting? Kenapa disiplin penting? Agar apa coba? Menurut Sophie, kenapa disiplin itu penting? Apa kira-kira? Agar apa? Singkat saja ya. Orang yang disiplin itu akan seperti apa gitu loh? Menurut Sophie. Kalau orang disiplin itu pasti apa gitu loh? Pasti apa? Contoh Sophie disiplin nih dalam belajar, pasti nanti manfaatnya apa? Kalau Sophie disiplin bisa dibantu yang lain. Kalau seseorang disiplin nantinya akan sukses. Ya, gitu ya. Salah satunya itu ya. So, menurut kalian, makasih Sophie. Menurut kalian kalau kita disiplin bakal sukses nggak? Pasti sukses. Ya, itulah mengapa ada nilai yang harus kalian yakini supaya kalian di masa depan tuh, ya, di masa depan kalau Anda sudah lulus, kalau sejak sekolah kalian meyakini nilai kebaikan, maka nilai kebaikan itu nanti di masa depan akan membentuk karakter. Coba bayangkan, kalau Sophie dari sekarang orangnya disiplin, nanti akan menjadi orang disiplin nggak? Pasti menjadi disiplin. Dan imbalan dari disiplin itu pasti salah satunya tadi apa? Ya. Coba, nggak mungkin ya kalian kalau orang disiplin pasti gagal, nggak mungkin ya. Oke, kelompok 3. Silakan. Toleransi. Kenapa toleransi penting? Manusia itu diciptakan berbeda. Oh, oke, mantap. Kelompok 4. Nilai apa? Nilai kebajikannya? Enggak, nilai kebajikannya apa tadi? Rajin berarti gitu ya. Nilai kebaikannya adalah rajin. Kenapa harus rajin? Kalau orang yang rajin bagaimana menurut Arif? Kalau orang itu rajin akan seperti apa nantinya gitu loh? Orang yang rajin belajar Nantinya akan apa? Akan jadi orang yang bijaksana. Jadi kita bisa simpulkan ya, semua nilai kebaikan pada akhirnya salah satu tujuannya supaya kalian menjadi orang yang dilakukannya adalah kebaikan pasti menjadi sukses. Oke, sekarang setelah kita menggali nilai-nilai kebajikan, kita sekarang ke motivasi. Ya, coba pahami.
Anda statusnya apa sekarang? Tugas Anda apa? Nah, Bapak akan bertanya nih ke kalian, motivasi Anda belajar itu apa gitu loh. Ya, ada 3 pilihan nih yang bisa kalian pikirkan. Motivasi kalian dalam belajar itu apa ya? Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau teguran dan ketidaknyamanan. Itu motivasi pertama. Saya belajar itu karena saya nggak mau dihukum, misalnya tidak mau ditegur, itu motivasi yang kedua. Terus yang kedua, motivasinya itu untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Apa maksudnya? Maksudnya gini, saya belajar itu karena saya mau dipuji sama guru, mau biar nanti sama orang tua dikasih hadiah, penghargaan gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sekali lagi, motivasi yang ketiga adalah untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Contoh tadi Arif, nilai kebaikan Arif apa tadi? Nilai kebaikan Arif apa tadi? Rajin. Berarti maksudnya begini nih, ya. Arif, motivasi dalam belajarnya adalah agar mendapatkan apa yang Arif inginkan. Tadi Arif bilang rajin itu nantinya akan seperti apa? Menjadi orang sukses. Maka motivasi Arif belajar karena Arif ingin rajin supaya nanti menjadi orang sukses. Sekarang silahkan pikirkan motivasi kalian apa? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Silahkan. Oke, cukup ya. Sekarang Bapak tanya nih, perwakilan kelompok yang mau menyampaikan motivasinya dalam belajar itu apa? Dari kelompok 2 dulu, silakan. Siapa? Yo. Silakan kelompok 2. Ayo, berdiri. Suaranya agak keras. Oke, siapa? Email motivasinya belajar itu untuk mendapatkan apa yang email inginkan. Email ini apa? Tadi nilai kebajikannya. Nilai kebajikan apa? Jujur. Jadi, dengerin. Motivasi email belajar adalah untuk mendapatkan apa yang email inginkan. Yang email inginkan apa? Kaitannya kan dengan nilai kebaikan. Nilai kebaikannya apa? Jujur. Supaya menjadi orang yang jujur. Oke ya. Makasih email ya. Oke. Kelompok 4. Yo. Kelompok 4. Suaranya. Untuk mencari hukuman teguran atau ketidaknyamanan. Motivasi belajarnya untuk menghindari hukuman, teguran, dan ketidaknyamanan. Oke, dulu. Berarti Ridwan belajar itu supaya tidak ditegur. Oleh siapa? Oleh guru. Oh, begitu ya. Oke, supaya juga tidak dihukum. Oh, begitu ya. Kalau nggak belajar nanti dihukum dah. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak luruskan. Kelompok 1. Motivasi.
Oke. Berarti siapa? Nur, motivasi belajar itu karena ingin mendapatkan pujian dari siapa? Oh, dari guru. Berarti kalau Nur tidak rajin nanti tidak dipuji. Mau tidak dipuji? Oh, tidak mau. Ya dulu. Makasih. Terakhir nomor 3. Yo. Untuk menghindari hukuman sama dengan Rizwar ya. Nih anak-anak. Bapak berikan pemahaman buat kalian. Motivasi terbaik adalah nomor 3. Motivasi terbaik adalah nomor 3. Tapi kalau kalian sebelum nomor 3 mau nomor 1 dulu, mau nomor 2 dulu silahkan. Yang penting Rizwan nanti motivasinya jadi nomor 3. Nur motivasinya dari nomor berapa tadi? 2 menjadi nomor 3. Itu ya. Motivasi terbaik. Kenapa terbaik? Karena muncul dari hati diri sendiri. Sok pikirkan nomor 1 menghindari hukuman, berarti kita melakukan karena ada orang lain. Ujian juga sama. Nanti Nur kalau nggak belajar nggak dipuji. Tadi Bapak bilang mau tidak dipuji, tidak mau. Berarti pengennya dipuji terus, gitu ya. Jadi kalau segala sesuatu keluar dari diri kalian itulah yang terbaik. Baik, sekarang kita ke pembentukan keyakinan kelas. Oke, silakan dibuka satu kertas dulu. Dibuka. Oke. Sekarang silakan setiap kelompok berdiskusi, ya, berdiskusi untuk membuat aturan kelas. Ya, misalkan jangan main HP saat belajar dan lain sebagainya. Silakan ditulis, diberi nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke. Silakan. Yo, silakan tulis ya. Aturannya dalam belajar ini harus apa nih? Oh, ini datang jam waktu. Tidak boleh bullying. Dilarang bullying. Dilarang terus di sekolah. Bapak lanjutkan aja. Lanjutkan. Bapak lanjutkan. Oke. Ya boleh. Ketika KBR dilaksanakan, tidak boleh memainkan HP. Ya boleh. Jadi
Sudah membuat aturan kelas kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Oke. Contoh kelompok 3 apa nih? Sebutkan satu. Yang jangan makan saat jam pelajaran. Nah, aturan yang kalian buat pasti masih dalam kalimat negatif. Ya, gimana kalau kalian mendengar kata dilarang, tidak boleh, jangan? Perasaan kalian gimana? Takut? Apa perasaannya? Takut ya? Sekarang dengarkan contoh kalimat dari Bapak begini. Tadi ada yang membuat aturan tidak boleh main HP saat belajar. Sekarang kalimatnya Bapak ubah ya. Kalimatnya begini. Gunakanlah HP dengan bijak. Kedengarannya gimana yang sekarang? Positif. Kedengarannya lebih positif. Kedengarannya lebih lembut, lebih enak tidak? Tidak boleh main HP. Waduh, ya. Nah, sekarang tugas kalian silahkan ubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Silakan. Kalau kalian membuat 3, buat lagi 3 kalimat positifnya. Silakan. Yuk. Mulai. Nomor 1. Berbicaralah ketika guru bertanya. Oh, gitu. Dari mana itu? Tidak boleh berbicara. Oh, jadi harus memperhatikan ya. Kecuali kalau guru memberikan kesempatan. Oh, terus nomor 4 apa sih? Dilarang membuang sampah di dalam meja. Dilarang membuang sampah di dalam meja menjadi kata positifnya membuang sampah. Oke, sip. Lanjut. Untuk membuat keyakinan kalian tadi di awal sudah membuat aturan, tapi masih dalam kalimat negatif. Lalu kalian sudah ubah menjadi kalimat positif. Sekarang dari kalimat positif terkait kesepakatan belajar itu, silahkan setiap kelompok buatlah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di situ. Nanti dari nilai kebajikan itu tulislah keyakinannya apa. Contoh dari kalimat positif tentang kesepakatan kelas ada nilai kebajikannya disiplin, misalkan ya. Nah, buatlah menjadi kalimat keyakinan selalu bersikap disiplin dalam belajar. Ya, selalu menghargai teman dan seterusnya. Yo, silakan.
Anak-anak semuanya, alhamdulillah kalian sudah membuat keyakinan kelas. Kalian yakin dengan yang kalian tulis itu? Yakin tidak? Yakin? Siap dilaksanakan? Oke. Kalau kalian semua yakin terhadap nilai-nilai yang sudah kalian tulis dan kita sepakati, insya Allah apa yang kalian inginkan, apa yang Bapak harapkan bisa terwujud. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ke depan kita jaga nilai-nilai ini. Siap? Bapak akhiri, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Nah, mau seperti siswa, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diskusi dan berbagi praktik baik budaya positif sekolah, khususnya di sekolah kita SMK PGRI Jatiwangi. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Sebagai pengantar pada kesempatan ini, saya khususnya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang konsep tentang konsep budaya positif. Dari katanya juga sudah menunjukkan energi yang baik ya. Kalau kita membaca, mengucapkan budaya positif, maka seharusnya energi yang keluar barangkali energi positif, betul ya. Oke. Dilanjut. Oke Bapak Ibu, saya ingin menempatkan kita semua di ruangan ini sebagai kelas. Ya, sebelum kita mulai diskusi, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatan kelas ini terkait dengan bagaimana diskusi ini nanti dijalankan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Silahkan langsung acungkan tangan ya. Kita kunci kata positif, maka kalimat ya disampaikannya pun, dijadikannya pun harus berupa kalimat positif. Ciri dari kalimat positif tidak pakai dilarang, jangan, tidak boleh, haram dan lain sebagainya. Silahkan acungkan tangan langsung Bapak Ibu. Kesepakatan kita apa nih? Ya, Pak Galih. Utamakan etika. Silakan Pak Haji, utamakan etika ya. Yang lain silakan. Ibaratkan kita belajar aja Bapak Ibu ya, ibaratkan saja kita belajar. Utamakan etika ya. Pak Ilham,
Dahulukan salam. Oke. Catat. Bu Eni, Penggunaan HP dengan bijak. gunakan HP dengan bijak. Betul. Yuk, yang lain, Pak Heru. Tetap berbahagia. Wah, ini Pak Heru sepertinya sedang berbahagia nih. Ya, berbunga-bunga. Pak Enda. Biasakan berdoa. Biasakan berdoa. Nah, oke. Ini kelewat nih, ya. Ya, Pak Ridwan. Oke, ya. Disimpan dulu pendapatnya. Bu Haja Iris, Bu Haja Azmi. Oke, ya. Ada 5 poin kesepakatan. Kita laksanakan dulu yang kelima ya. Biasakan berdoa. Nah, dari siapa biasa berdoa nih? Pak Kenda ya? Oke, Pak Kenda silakan pimpin berdoa. Mohon bahagianya sebelum kita memulai diskusi dengan sesuai tema budaya positif, mari kita biasakan berdoa sebelum memulai semua kegiatan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kenda ya. Kita sudah melaksanakan yang kelima, biasakan berdoa. Yang poin 1 sampai 4 mari kita sepakati selama jalannya diskusi ini. Utamakan etika, kita saling menghormati, saling menghargai. Ya, ingat sekali lagi saya sama sekali tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya. Kita setara, kita sama. Ya, kita sharing saja dulu. Kemudian dahulukan salam. Ya, ada kaitan yang Pak Ilham dengan yang pertama etika juga. Semuanya berkaitan berarti ya, gunakan HP dengan bijak ya, kecuali kalau Pak Gali istrinya nelpon karena anaknya bermasalah silakan ya, yang penting nanti izin. Oke. Tetap berbahagia. Pak Ilham, ini kenapa harus berbahagia? Ya, kita selama kegiatan belajar mengajar itu kan harus sesuai dengan positif, kita harus berbagi energi positif dengan peserta. Oke, siap berbahagia Bapak Ibu. Lupakan masalah di rumah, ya. Lupakan tadi Pak Elvian tidak dikasih sarapan sama Bu Azri. Lupakan, apalagi malamnya ya. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, untuk kegiatan awal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain apa ya? Ya, speaking dulu lah. Tentunya ada tujuannya. Oke. Kegiatan ini dinamakan coba lakukan. Dilakukan oleh 2 orang. Katakan si A dan si B. Ya. Nanti tentukan A-nya siapa, B-nya siapa. Anda adalah A. Jika A ya, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu si A. Si B mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini pilihan, mau dibuka silakan, tidak dibuka juga silakan. Yang penting nanti ada poin pembelajaran dari kegiatan ini. Silakan ya. Langsung aja nih Pak Ilham dengan Pak Heru ya. Silakan berpasangan ya. Pak Ridwan dengan siapa ini? Dengan Pak Haji, kesini dulu Pak Haji. Iya. Oke. Bu Azmi dengan Pak Elvian. Bu Haja dengan Bu Eni. Waktunya hanya 30 detik Bapak Ibu, dimulai dari sekarang. Silakan. Tentukan A siapa, B siapa. A mengepal, B memasak, membuka.
Oke. Sudah Bapak Ibu? Oke. Sekarang Pak Haji berpasangan dengan Pak Ridwan. Ya. Yang si Haji siapa? Pak Haji dengan cara apa? Sebentar. Pak Ridwan membuka tangan tidak? Kepala tidak? Oh, bukan. Bukan. Dengan cara apa Pak Haji? Menyuruh Pak, menyuruh untuk membuka langsung. Sangat mudah. Sangat mudah. Wah. Pak Ridwan kenapa dibuka kepalanya? Dalam rekaman saya itu kan saya pikirkan itu adalah beras. Gitu ya. Ketika Pak Haji membongkar beras, apa salahnya saya berikan? Oh, begitu. Alasannya itu, oke. Saling berbagi hal yang berharga. Ya, ya. A-nya membuka tidak? Tidak. Cara Pak Gali apa? Kepakaian dah? Mencoba dengan paksa. Oh, dipaksa. Ngomong nggak? Buka. Oh, gitu. Dibujuk nggak? Untuk sih. Oh, gitu. Tapi dengan cara Kenapa? Pak Gali kenapa tidak mau membuka kepala? Karena caranya kurang Oh, kurang beretika. Ini koreksi buat Pak Gali ya. Coba kalau pakai uang, ya, atau rokok mungkin lagi. Siapa ahli? Membuka kita Pak. Cara Pak Ilham gimana? Bon, apa yang di? Oh, dijebak. Sulit akhirnya buka tuh. Jadi terjebak. Ya, oke. Bu Haji dan Bu Eni, siapa ahli? A, B. Dibuka? Oh enggak. Bu Haji gimana ngomongnya? Karena cuma dirayu cuma di. Oh tetap nggak mau. Kenapa tidak mau membuka Bu? Sebab nggak ada komunikasi cuma di dia. Oh, tidak ada komunikasi ya. Oke. Makasih Bapak Ibu. Ini memiliki makna ya. Jadi pada akhirnya apa yang kita lakukan itu ada di pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Menurut Bapak Ibu siapa? Si A atau si B? Si A ya. Si yang mengepal siapa? Yang mengepal? Si A. Berarti si A yang memegang kendali. Mau dibuka, mau ditutup, kan gitu. Ketika dibuka alasannya apa? Ya, ketika tetap ditutup juga alasannya apa? Semua pasti memiliki tujuan. Tujuannya tidak mesti kalau dibuka itu negatif, kalau ditutup positif tidak. Bisa jadi positif semua, bisa jadi negatif semua. Ya, oke. Lanjut Pak. Oke. Kita lanjut ke mana kata disiplin. Oke, Bapak Ibu pasti sudah paham ya bahwa kata disiplin itu apa gitu. Apa yang terbayang di benak Anda, yang terlintas di pikiran Anda. Saya minta pendapat tentang disiplin. Ya, Ilham. Ya. Oh, sama dengan taat. Ini secara bahasa ya. Satu lagi, wajib tepat waktu. Satu lagi dengan sebuah narasi menguraikan tentang disiplin. Apa ya? Bingung juga ya. Pokoknya disiplin itu taat lah. Tepat waktu lah. Itu indikator ya. Oke, tepat waktu. Seperti muhajir, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Tidak seperti saya, pulangnya kelamaan ya sampai lalurin di sekolah. Oke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan dan di dalam pikiran pasti paham. Kita tidak 1-2 tahun menjadi guru, kita sudah sering menghadapi siswa dan salah satu yang kita tanamkan ke dalam diri siswa adalah disiplin. Oke, kita lanjutkan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Pasti dan kebanyakan itu. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir
ya, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, maksudnya hukuman tadi. Ya, karena manusia punya alam bawah sadar yang positif. Ya, mungkin di sini kita sepakat. Tapi bukan berarti hukuman itu pada akhirnya selalu negatif mungkin ya. Oke, Pak Ilham sebagai guru olahraga mungkin yang memang aktivitas fisik ya, ketika memberikan hukuman misalkan berusaha mungkin. Oke, kata disiplin berasal dari akar kata murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu. Nah ini poin penting pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kata disiplin, nilai itu kita yakin di semua institusi, lembaga dan lain sebagainya itu menjadi disiplin, menjadi nilai kebajikan. Tadi Oke, ini tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini salah satu konsep yang perlu sama-sama kita bersama pahami dan selalu terpikir oleh kita sebagai guru. Karena dari zaman dulu sampai sekarang namanya pendidikan itu kan membentuk karakter, tujuan salah satunya. Kalau membentuk karakter berarti kita menggunakan nilai kebajikan. Oke, jadi nilai kebajikan ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ya, itu contoh-contohnya. Kalau kaitannya dengan kurikulum sekarang, nilai-nilai kebajikan itu ada di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang salah satu nilai kebajikan yang ada di dunia pendidikan kita. Itu contoh nilai kebajikan yang lainnya. Dan banyak sekali, kejujuran, dermawan, kedamaian, gotong royong dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita setelah memahami nilai kebajikan, kita selanjutnya memahami tentang konsep motivasi diri. Ada pertanyaan Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yuk lanjut semuanya. Itulah pilihannya. Yang pertama, hadir itu karena tidak ingin ditegur, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua, hadir itu karena ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan, oleh atasan, oleh panitia dan sebagainya, atau mendapat penghargaan. Yang ketiga, hadir itu karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Oke? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Oke, saya minta pendapatnya. Siapa? Silakan. Ini menurut pendapat saya. Oke. Dari 3 poin tersebut ini sebenarnya berkesinambungan. Saya tidak pilih salah satu, tapi semuanya ini sudah mencakup. Mulai dari yang pertama ini kan tidak mungkin seseorang ingin ditegur. Jadi poin pertama itu tetapi saja kita juga sebagai ini tidak ingin ditegur oleh atasan. Poin kedua, lingkungan pasti menilai. Pasti ketika kita hadir juga tidak perlu dibutuhkan pun orang lain akan menilai kita positif. Sedangkan yang ketiga itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pelajar kepada murid-murid kita dan yang lainnya. Terima kasih. Kalau harus memilih salah satu, ini kan diri dari dalam. Oke. Kalau harus memilih dari 3 poin, saya akan memilih nomor 3. Oke, luar biasa. Oke, kita simpan jawaban Pak Ridwan memilih nomor 3. Berarti karena diri sendiri
berarti ya? Kalau menurut ya? Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Oke, lanjut. Nyambung nih pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, dari ketiga motivasi itu, manakah yang sekarang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Silakan, minta pendapat. Menurut pengamatan Pak Heru ya? Oke, menurut pengamatan saya, terutama di kita ya, nah ini hanya sedikit peserta didik yang motivasinya itu nomor 3, gitu ya. Jadi emang ada, cuman itu mungkin hanya beberapa siswa saja yang memiliki motivasi tersebut, dan kebanyakan itu rata-rata yang harus harus ditegur saja. Nomor 1 ya, nomor 1 itu rata-rata yang itu. Jadi itu juga tetap sebuah motivasi, tapi ya itu rata-rata kebanyakan siswa itu yang dia tidak ingin ditegur gitu. Jadi untuk mengikuti kegiatan dengan alasan ya tidak ingin ditegur. Jadi itu kebanyakan yang nomor 1. Cari aman Pak ya? Iya. Ya, oke, makasih Pak Heru. Saya juga merasakan hal yang sama Pak. Apalagi kalau anak-anak berhadapan dengan saya, cari aman lah. Ya, ketika mau berpapasan harusnya 5S ya, senyum sapa salam. Ini malah balik kanan. Ayo, menghindari. Ya, saya juga heran. Ini Pak yang besar saya terus terang. Kok banyak yang menghindar gitu? Mungkin atribut saya yang tidak disukai siswa mungkin ya. Oke, ini renungan bagi saya, refleksi bagi saya. Lanjut. Oke, sekarang kita melakukan refleksi diri Bapak Ibu. Oke, ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Silakan bawa pikiran Bapak Ibu ke penerapan Bapak Ibu di sekolah dalam mendidik anak-anak. Yang pertanyaan kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita? Apa nih yang paling penting? Saya sudah punya nih nilai kebajikan penting yang harus ditanamkan ke murid di kita. Kita menyesuaikan ya dengan kondisi sekolah kita. Ada 2 pertanyaan, saya minta pendapat. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa? Mana nomor 1? Mau dipikirkan dulu, silakan. Strategi ini ya, strategi. Silakan. Pak Haji, silakan. Oh, Pak Haji, nomor berapa? Nomor 1. Oke, silakan. Bukan strategi ya, ini yang sering saya terapkan ya. Yang sudah saya terapkan kepada siswa kita di sekolah. Saya menerapkan untuk penanaman disiplin itu memberikan gambaran dari pengalaman yang selama ini saya rasakan. Ya. Jadi kalau dikatakan sharing pengalaman saya, berbagi pengalaman saya, apa yang sudah saya rasakan selama ini sampai sekarang, karena dulu juga saya berada di posisi mereka sebagai siswa. Dan saya mencoba memberikan pengalaman tersebut. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kedepannya kita lebih baik? Apa sih yang harus kita jangan lakukan, yang tidak harus kita lakukan supaya kedepannya kita tidak menyesal gitu? Yang selalu saya sampaikan kepada siswa-siswa, lebih ke berbagi pengalaman. Karena kalau misalkan untuk anak-anak zaman sekarang kan kadang kalau hanya bicara tanpa ada bukti, tidak percaya. Kalau dari pengalaman, meskipun mungkin mereka juga tidak percaya, tapi itu pengalaman real, pengalaman saya, dan mereka juga melihat kondisi saya sekarang seperti apa, perjalanan hidup saya dulunya gimana, saya ceritakan.
kepada anak-anak. Prihatin Pak ya. Ya. Supaya ya intinya supaya anak lebih disiplin lagi, supaya lebih semangat untuk kedepannya. Saya boleh nanya balik Pak? Ketika Pak Gali memberikan gambaran itu, tujuan Pak Gali hanya memberikan gambaran atau ada pikiran di dalam Pak Gali bahwa mereka harus seperti itu? Kalau seperti saya dulu waktu sholat tuh begini. Kalau harus tidak. Oh ya. Kalau harus tidak, karena balik lagi ke anak-anaknya. Oh. Tapi yang memang anak-anaknya bisa gitu, mudah dipengaruhi hal positif terlihat dari kesehariannya, dari dalam pada saat kegiatan pembelajarannya, meskipun ataupun di luar pembelajaran terlihat. Dan sekarang yang lulusan kemarin ya ada ngobrol dengan saya dan banyak ya, oh benar anu cek bapaknya, benar kata-kata bapak Ada itu ya, yang pernah bapak sampaikan itu terjadi sekarang, saya alami sekarang. Ya. Terima kasih Pak Gali. Yang nomor 2 Bapak siapa? Oh Bapak, saya Pak Arif Haji. Silakan Pak. Baik, terima kasih Taufik atas kesempatannya. Ini yang nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini ya ditanamkan di murid-murid kita. Kayak kalau kita berbicara, Satu aja, Pak, ya? kalau kita berbicara nilai kebajikan tentu banyak sekali ya. Dan yang saya perlu pribadi ya perlu ditanamkan kepada siswa saat ini adalah sopan santun Pak. Ya, kita lihat ya murid-murid itu sekarang ini kadang-kala ketika berpapasan dengan guru aku saja ya, apalagi kalau kita tidak mengajar di kelas itu. Nah itu yang sering saya rasakan ya, sopan santun, karena ketika sopan santun itu kaitannya dengan kalau tadi saya lihat ada P5 mengenai beriman dan lain sebagainya. Nah itu menjadi poin utama ya, ketika kita sudah berperilaku sopan santun kepada guru, saya rasa bukan hanya ilmu yang didapatkan tapi juga keberkahan. Itu hal ya. Terima kasih Pak Haji. Ada yang sama sopan santun, saya mengacung nih. Itu saya banget. Memang sopan santun. Pak Kendra ya, boleh disebutkan misalnya Pak Ridwan, Sebutkan saja nilai kebajikan yang dirasa penting nih. Menurut saya, ya, moral. oke, wajib, Akhlak, oke, Pak Gali, kesadaran, oke. Ini ditanya pakai saya sopan santunnya. Bu Asli, tanggung jawab, Pak Ilham, kejujuran, Pak Ilham, Pak Segan. Oh iya, bagus ya, bagus. Lanjut. Oke, ini kaitannya masih dengan yang tadi 3 motivasi itu Pak Ridwan ya. Nah ini hanya ini penjelasannya saja, lebih lengkapnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini motivasi yang terendah nomor 1 ini. Orang yang motivasinya untuk menghindari hukuman akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, bukan melakukannya, tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini 1 tingkat di atasnya. Orang ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dipuji dan lain sebagainya, hadiah, penghargaan. Motivasi ini juga eksternal. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi orang ini, motivasinya ya, dengan motivasinya akan bertanya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Motivasi ini bersifat internal dari dalam, bukan eksternal ya. Oke, saya kira sepakat ya. Lanjut balik. Oke, ada pertanyaan reflektif Bapak Ibu. Kita pahami Ajok kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajaran si Ajok itu ya. Pada saat guru matematikanya Pak Haji menanyakan pertanyaan Ajok, Pertanyaan Ajok menjadi
Oh iya, Ajok menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ajok yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Haji, nah ini Pak Haji saat itu membiarkan teman-teman Ajok menertawakan, sehingga Ajok malu luar biasa dan malahan minta dan Pak Haji minta Ajok untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk batang hidungnya karena tidak bisa menjawab. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ajok di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah pertanyaan ini. Oke, lanjut yang kedua ini. Oke, satu orang saja sekaligus menjawab pertanyaan ini. Saya silakan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Haji terhadap Ajok? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Haji terhadap Ajok adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Oke ya? Menurut saya, untuk jawaban pertama, saya sangat tidak setuju ya, karena yang dilakukan Pak Haji terhadap Ajok itu sebuah bullying. Secara tidak sadar dilakukan oleh seorang guru. Terus yang kedua, menurut saya dan itu adalah sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena efek jangka panjang terhadap mental Ajok bahkan bisa membuat dia malu dan kapok ketika berhadapan langsung dengan Pak Haji di suasana apapun, dan ditambah pasti ejekan dari teman-teman yang mengingat tindakan Pak Haji yang dilakukan terhadap Pak Haji. Oke, makasih Pak Ilham. Pak Haji mudah-mudahan di dunia nyata tidak ya. Ini ilustrasi kasus saja Pak Haji. Pak Haji guru yang baik, tapi nitip Ajok ya. Makasih Pak Ilham, betul. Ada yang setuju Pak Bu tindakan Pak Haji? Tidak ya? Oke, sama berarti. Terus tindakan itu hukuman atau konsekuensi? Ini pilihan yang bisa didefinisikan sebetulnya. Oke, nanti ada sambungannya. Lanjut dulu. Menurut Pak Ilham tadi konsekuensi. Oke, keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, kita ke konsep berikutnya. Tadi konsep pertama nilai kebajikan, konsep kedua motivasi, konsep ketiga sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Mohon tanggapan. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Kalau bicara peraturan berarti itu muncul dari luar dari orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas itu muncul dari siswa-siswa yang ada dalam kelas tersebut. Itu. makasih Pak Haji. Berarti keyakinan intrinsik, peraturan ekstrinsik. Ya. Selanjutnya pertanyaan, mengapa kita ini langsung aja ya. Ini hanya pengantin. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa? Supaya apa? Bapak Ibu? Selamat. Nilai di sini keselamatan. Gitu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk kebiasaan hidup sehat. Berarti kesehatan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang berdasar dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan menekankan pada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nih nilai kebajikannya? Tidak boleh pakai helm, berarti nilai kebajikannya harus terpikirkan oleh murid. Oh, keselamatan. Datang tepat waktu, oh disiplin, dan seterusnya. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam kalimat positif. Contoh yang tadi sudah kita terapkan di awal. Di sini contohnya, gunakanlah HP dengan bijak. Mendengarnya pun akan lebih enak daripada jangan menggunakan HP saat belajar. Ada kesan intimidasi. Oke, itu keyakinan kelas. Jadi kita sebagai
guru lah, utamanya sebagai guru ketika dalam belajar saya sendiri kalau di awal itu suka membahas dulu kesepakatan, tapi keyakinannya itu tidak dari guru, tidak dari saya Pak. Sok dia kurang mau diajar cuma aja kesepakatannya apa nih, dia ngomongnya siswa gitu ya. Saya sempat bertanya ke beberapa kelas, ada nggak guru yang melakukan kesepakatan belajar dulu? Ada, alhamdulillah. Apa isinya? Tidak boleh tidak boleh itu kata siapa? Kata gurunya Pak. Oh, ternyata masih kata guru ya, tidak oleh pendapat siswa, tapi kita belajar untuk memperbaiki ke depan. Lanjut. Oke Bapak Ibu, konsep selanjutnya yang sangat-sangat penting adalah 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Pertanyaan pemantik, Ibu Is, ya, guru di SMK PGRI Jatiwangi sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Ade. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluhkan Ade yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Is, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ade melakukan hal itu? Silakan minta pendapatnya. Ibu Is, langsung. Ini ada ini, si ada ini. Ya. Silakan. Ada? Satu orang saja. Ya. Kalau misalkan saya sebagai ibu di sini, yang pertama mungkin akan melakukan pemanggilan terhadap Ade. Jadi intinya kenapa pemanggilan? Jadi harus ada pembicaraan empat mata antara saya dengan Ade dan menanyakan kenapa Ade seperti itu. Apakah di rumah pekerjaan ataukah misalkan emang kebiasaan dia senang mencari pertemanan dengan cara mengintimidasi dengan minta paksa seperti itu. Terus menurut saya kira-kira kenapa ada yang melakukan itu? Ya boleh kedua faktor tadi, bisa intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsiknya yaitu kepuasan tersendiri ketika mengambil sesuatu punya orang dan sebagainya. Ekstrinsiknya yaitu dikarenakan faktor dia makan atau tidak punya uang segala macam. Gitu Pak. Oke, makasih Pak Ilham. Saya simpan jawabannya. Jadi tindakan Pak Ilham nanti memanggil, berdialog, bertanya kepada Ade ya, alasan melakukan itu apa gitu. Karena pertanyaan ini nanti kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Semua orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ingat, berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebutuhan. Ya. Tapi dasar lakunya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada yang di sini, ya. Kalau dengan positif mungkin kata Pak Ilham tadi, wah kurang elegan kalau dengan positif. Mungkin juga karena sering tidak dikasih bekal sama orang tuanya, akhirnya keluarlah perilaku negatif. Gitu. Jadi seorang manusia pasti ketika berusaha memenuhi kebutuhan itu akan melakukan berbagai cara. Ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau kita bicara negatif, bahasa Sundanya kapepet. Ya, jangan ngomong kapepet, masih. Gitu. Ada 5 kebutuhan dasar seorang manusia. Yang pertama bertahan hidup. Semua manusia ya pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan juga kebebasan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua
Mari kita pahami 5 kebutuhan dasar ini sebagai dasar nanti ketika kita menghadapi segala permasalahan siswa. Karena mungkin mereka melakukan kesalahan itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Supaya tindakan yang dilakukan oleh kita tepat. Ya. Oh, oke, lanjut. Nah ini Pak Ilham tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tiga istilah yang memiliki definisinya masing-masing, tetapi saling berkaitan. Hukuman itu apa? Nah ini, hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Sifatnya satu arah dari guru ke siswa misalnya, tanpa melalui kesepakatan bisa jadi. Hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis, ya, fisik, verbal, ya. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari kita, mana yang kunaon, melanggar aturan kunaon lancar, itu, keliling lapang polik misalkan, ya, itu hukuman, ya. Kemudian konsekuensi, nah ini tadi Pak Ilham waktu di kasus apa tadi? Oh. Konsekuensi ini terencana kalau konsekuensi atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Tadi kaitannya dengan peraturan. Seperti saya buat satu tim, langsung aja buat. Kalau anak begini hukumannya apa? Seharusnya katanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Ibarat saya membuat tata tertib itu, jika anak melakukan itu bukan hukuman tapi konsekuensi karena tertulis terencana. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kesiangan 3 kali, 1 kali kesiangan keliling sekolah, 2 keliling, berarti 3 kali 6 keliling, kira-kira begitu. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid itu. Waktu kita lihat nih, wah, si A melakukan pelanggaran apa, konsekuensinya terus saja dimonitor. Itu konsekuensi. Yang terakhir restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Oke, lanjut kita. Oke, Bapak Ibu, ada 10 pelanggaran. Nanti dijawab hukuman atau konsekuensi ya. Oke. Nomor 1 dari Pak Heru dulu nih, Pak Haji dulu. Mencatat 100 kali di buku, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi, Pak Haji? Konsekuensi, oke. Pak Heru nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pak Ilham. Oh, hukuman ya. Oke. Bingung ya membedakannya ya. Pak Kendra, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Enggak, kali pilihan hukuman atau konsekuensi? Iya. Berarti mengganti kertas yang sudah dicoret-coret. Oke.
Sampai sini saya cut dulu sebelum supaya setengah-setengah nih. Bapak Ibu, cara membedakan hukuman dengan konsekuensi dari sifatnya. Hukuman tidak terencana, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi terencana, tolak ukurnya konsekuensi ada tata tertib sekolah lah kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6, Pak Ridwan. Berjemur di lapang basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Oke. Adakah mungkin itu diaturan? Tidak ya. 7, Bu Haji Is, Bu Haji Is, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai, oh ada kalimat sesuai peraturan. Apa Bu? Konsekuensi. 8, Bu Eni berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. 9, Bu Azmi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Pak Taufik kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal belajar. Konsekuensi. Oke. Lanjut. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir lagi. Ibu Eni, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah muridnya tidak bisa tertib antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Eni sibuk menenangkan murid. Akhirnya Bu Eni berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Eni akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi dapat bintang. Tadi Bu Eni ini bicara di dunia SD ya. Sebagian besar murid menyambut tantangan itu dan langsung berdiri rapi nih di depan pintu agar mendapatkan stiker. Hal ini terus dilakukan Bu Eni selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai suatu hari Ibu Eni sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Bu Eni sakit. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat murid-murid kembali berebutan ke para guru dari. Oke, pertanyaannya berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi murid kelas 2 bersedia antri itu apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri tanpa diberi penghargaan? Oke, satu orang saja yang menjawab sekaligus dua pertanyaan ini. Silakan, Ibu Eni mau yang menjawab? Silakan. Iya, akan coba menjawab itu ya. Tadi kan kalau digantikan ya Pak ya, kalau misalkan tidak mengetahui. Nah, itu apa yang ke satu? Motivasinya apa? Iya. Ada 3 kan tadi ya? Motivasinya ke berapa? Anak-anak itu. Yang keberapa Bapak Ibu? Yang kedua ini mendapatkan penghargaan. Oke. Yang nomor 2 nya Bu, cara lainnya kira-kira apa nih? Tanpa harus diberi stiker. Mungkin lebih kayak dimotivasi aja tanpa itu bisa Oh gitu ya. Diberi motivasi ya supaya intrinsik gitu ya. Mungkin motivasi yang ketiga. Bingung ya karena ini SD ya. Tidak seperti kita. Kita menghadapi anak-anak yang sudah remaja ya. Kadang-kadang saya juga bingung kalau saya jadi guru SD gimana menerapkan restitusi, menerapkan motivasi ketiga ya. Nah nanti ini kaitannya dengan tahap perkembangan anak yang mempengaruhi pola komunikasi. Tidak kita bahas ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke restitusi Bapak Ibu. Sebagai seorang guru ketika murid melakukan kesalahan,
tindakan mana yang akan dilakukan. Ya, silakan Bapak Ibu lihat tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan. Apakah menunjukkan kesalahan? Atau misalkan mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid, Anda akan kesalahannya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Apakah ada yang terpilih untuk dilakukan atau tidak ada? Ada yang terpilih? Kalau ada, apa? Tidak ada. Tidak ada yang dipilih Bapak Ibu. Tapi kadang dilakukan ya. Tapi kalau dalam kondisi sadar sekarang ini kita tidak melakukan. Karena apa? Karena tindakan di atas mungkin akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, pada saat seperti itu kita harus bisa memposisikan diri. Oke, 5 posisi. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Jihan dan Citra dipanggil masuk ke ruangan Ibu Asmi, Kepala Sekolah SMK Berdiri Jatiwangi. Ibu Asmi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Jihan bahwa Citra menggunakan kata-kata kasar dan merendahkannya di sosial media. Yang kedua si Elmo, ya. Si Elmo jarang sekali hadir nih di KBM daring, dan pada saat hadir Elmo seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu. Dan beberapa orang murid yang ikut pembelajaran daring mengeluhkan dengan perilaku. Bila Anda sebagai seorang kepala sekolah, ini sengaja pertanyaan langsung menempatkan Anda sebagai pemimpin ya. Penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan kasus kasus Jihan dan Elmo ya. Oke. Ini saja jawaban disiplin apa? Oke. Apa kira-kira Bapak Ibu? Pak Ilham, apa kira-kira? Menggunakan handphone secara bijak. Oh itu ya, salah satunya itu tuh menggunakan handphone dengan bijak, memberikan edukasi, bijak bermedsos, kira-kira begitulah singkatnya, penerapan disiplinnya. Nah hal ini perlu kita sikapi ketika memang terjadi perkembangan dalam dunia yang anak-anak gitu ya. Oke lanjut. Nah ini Bapak Ibu silakan dipahami 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan terhadap murid ketika murid melakukan kesalahan. Oke ya. Ada posisi penghukum. Ini dari bawah dulu ya, posisi penghukum. Tuh, ada contoh kalimatnya Bapak Ibu. Ya. Patuhi aturan saya. Awas. Kamu salah, usaha. Nah, itu. Posisi penghukum. Lanjut, posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya menggunakan learning. Bapak kecewa sama kamu. Kamu ternyata Bapak kira kamu anak yang baik, ternyata kamu anak nakal. Bapak kecewa. Gimana kalau orang tua kamu tahu? Nanti Bapak dianggap gagal mendidik kamu. Itu pembuat merasa bersalah. 3, posisi teman. Wah, Pak Ilham misalkan dia olahraga. Terus dekat, ya udah dekat dengan murid. Mau laporan seperti teman. Humor gitu. Oh iya Pak, maaf. Wah iya Pak, asutan asal kuala. Bismillah, urusan Pak. Beres. Sampai tanggal. Itu teman. Oke. Terus pemantau menggunakan sanksi atau konsekuensi. Tadi ada yang kesiangan. Kenapa kesiangan? Kamu tahu konsekuensinya apa? Tahu Pak? Membersihkan WC, ya itu dilakukan. Itu posisi pemantau. Dan yang terakhir posisi manajer.
Ini yang kaitannya dengan tadi tindakan restitusi. Apa yang kita yakini, kamu bersedia tidak memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira begitu. Bapak Ibu, apakah kita harus memilih manajer? Tidak juga sih. Posisi manajer boleh dipilih, tapi boleh dikombinasikan dengan posisi yang lain. Tetapi ujung-ujungnya sebaiknya ke posisi manajer. Karena di posisi itu kita menerapkan restitusi. Ya. Kita berbicara sebagai teman tidak ada masalah sebetulnya. Cuma arahnya ke positif itu aja. Lanjut Pak. Oke, itu yang maksud kalau baik bisa lanjut. Nah, inilah langkah restitusi yang dikenal dengan segitiga. Kenapa? Karena membentuk segitiga. Ada 3 langkah Bapak Ibu dalam melakukan restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ya. Tujuannya apa? Mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tujuannya itu. Contoh kalimatnya, ketika berdialog dengan anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, kira-kira itu gambaran kalimatnya. Yang kedua, makanya adalah memvalidasi tindakan salah. Karena kesalahan harus kita validasi bahwa itu salah. Dan anak harus sadar. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Ada nggak cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi contoh si siapa? Ada ya, minta makan gitu ya. 3, menanyakan keyakinan. Ya, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya menghubungkan dengan nilai-nilai yang murid yakini dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ada yakin bahwa dirinya sebetulnya bisa peduli terhadap teman, tidak mau menyakiti temannya. Sebetulnya ada yang meyakini itu, tinggal kita arahkan ke situ. Ya. Memang sulit ya, perlu waktu untuk bisa melakukan ini. Saya juga masih bingung Pak Bu, karena kita dihadapkan dengan kondisi siswa yang dalam tanda kutip ya, aduh, kalau harus ngobrol dulu nggak selesai nih, kadang-kadang apalagi yang dihadapinya banyak. Oke, lanjut. Oke, nah ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, mudah-mudahan menginspirasi. Saya ini mencoba saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik lain mengenai penerapan segitiga restitusi. Ada 3 hal yang menjadi dasar bagi saya untuk melakukan praktek ini. Yang pertama, tentunya sebagai seorang guru, saya harus dapat memahami kebutuhan dasar dari seorang siswa. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru, ketika menghadapi permasalahan siswa, kita harus menempatkan diri di posisi kontrol yang terbaik. Nah, tentunya posisi kontrol kita sebagai guru yang terbaik tentunya adalah posisi sebagai seorang manajer. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi itu sendiri. Yang pertama, bagaimana kita dapat menstabilkan identitas dari murid. Kemudian yang kedua, kita harus dapat memvalidasi tindakan salah yang dilakukan oleh murid. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan praktik baik ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Sudah sesuai dengan selamat pagi.
sama Rio ada? Di bawah Pak. Ya silakan mereka. Yang lain oh gitu. Jadi kemana ya? Karena boleh Pak. Ada dari pagi. Oh jadi pada sebelum bawah tadi nanti sekarang sudah Rio mana? Jadi teman-teman oh gitu. Informasinya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada ya informasinya. Jam berapa ya? Jam pelajar. Di masa apa yang diulangi pada saat ini? Waalaikumsalam ya. Silakan dulu. Ya, ada saya mau usaha. oh dia sudah melakukan kesalahan wanita pakai sekolah. Oh gitu. Kapan? Tadi ya. Nah kalau itu sampai mau lulus Saya lemas kan? Perumahan ya? memang saya habis. Oh, uang jajannya habis. Jadi dia mau bolos sekolah, mau pulang. Terus kenapa harus loncat pagar? Kalau kita itu sampah terus jangan dikasih. Belum dikasih apa? Belum dikasih izin. Oh gitu. Kan belum tentu. Dia kan bisa minta izin ke satpam kan? Terus tadi dia sampai loncat. Belum sih Pak. Oh belum? Ya. Belum. Perlu ketahuan sama satpamnya. Oh gitu. Perlu ketahuan sama satpam. Untung nggak sampai loncat ya. Iya. Ya. Coba kalau tadi sampai jadi loncat pagar, Ya. situasinya akan lebih buruk lagi. Iya. Bisa tidak memperkirakan situasinya? Bisa. Akan menjadi bagaimana kalau tadi beliau jadi loncat? Sama saya. Nah, masyarakat yang lewat nanti melihat seolah nama sekolah kita kan Mau akan menjadi yakin. oke ya. Kalau Bapak mendengar alasan dia, Bapak maklum. Ya. Tapi betul ya, dia sekarang lemas ya. Ya. Bapaknya, ya, Bapak maklum lah, karena sedang dalam kondisi ya lemas, mungkin seseorang akan melakukan hal yang di luar dugaan ya. Oke. Nah, dari kejadian ini seharusnya dia bisa menghindari kesalahan itu kan? Ya bisa. Dia tahu seharusnya bisa menghindari perilaku negatif. Ya. Nah, menurut dia, ya perilaku negatif yang seharusnya bisa dihindari dari mana? Tidak bagus. Tidak boleh. Terus Tidak disiplin tidak disiplin betul. dan tidak menghargai. Berarti dia paham ya, dengan dia bolos itu dia secara otomatis tidak disiplin, terus tidak menghargai, tidak menghargai. Nah, sekarang kita kembali lagi ke keyakinan sekolah kita yang sudah kita sepakati ya, bahwa seorang siswa itu bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan. Nah, berdasarkan masalah ini, seharusnya menurut keyakinan itu, ya, nilai-nilai positif apa, nilai kebaikan apa yang seharusnya bisa ditunjukkan? Disiplin, betul. Rajin Rajin, dan menghargai Bapak. menghargai guru. Yakin
ya dia bisa berbuat begitu. Tapi Yang bisa dia berbuat disiplin, rajin, menghargai itu bisa. Yakin ya? Nah, seandainya dia bisa berperilaku seperti itu, kira-kira manfaat bagi dia, apalagi nanti di kemudian hari di masa depan, manfaatnya apa bagi dia? kalau sesudah keluar dari sekolah mau ke perusahaan Ya, dan membantu saya nantinya dapat dipercaya ya dan dihargai oleh orang lain. betul. Yakin ya dia ya, mau jadi orang yang disiplin, Mau yang rajin dan menghargai orang lain, mau ya? Kita setuju ya. Jadi Bapak juga sama yakin ya ketika nanti dia sudah lulus misalkan bekerja di perusahaan, kalau dia orang yang disiplin, rajin, menghargai orang lain, maka dia pasti akan menjadi orang yang dapat percaya dan juga orang lain itu akan menghargai kita. Ya. Tidak bisa ya. Sekarang dia bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Saat ini bersedia ya. Apalagi dia yakin tadi tentang nilai-nilai kebaikan. Bersedia ya. Oke. Bapak tanya, dengan cara apa dia akan memperbaiki situasi ini, permasalahan ini? pola tidurnya dikurangi, tidak lupa, Jadi tentunya tidurnya tidak terlalu lebih awal, ya. Kenapa harus begitu? lemas, akhirnya menjadi lemas, Kalau di sekolahnya semuanya lemas. seperti tadi ya, Ya. dia sudah masih sekolahnya, terus apa lagi? Pusing, Pusing. Selain menjaga pola tidur, berarti tidurnya tidak larut malam, apa lagi? dan kalau besok Mulai besok, ya. membawa bekal nasi, Kalau itu ya nggak boleh bekal ya, dari rumah ya. Kenapa harus bekal? ini beda-beda kalau uang habis. Bagus lagi ya. Nanti kalau bekal bisa bersehat, kalau makan dari rumah, terus kalau jalan bisa, kalau Iya, terus ada lagi ada apa? mengenai dulu. Kalau itu penting ya menghargai itu. Nah, dengan cara apa nanti dia berperilaku menghargai itu? Kalau saya ketemu guru bersama dengan baik, ucapkan salah, Mengucapkan salah, salih, saling, dan terus dalam belajar kaji. begitu. Nah, oke, nah itu kan sesuai dengan budaya sekolah kita. Ya, senyum, sapa, Bangsa. ya, oke. Kalau gitu, ke depan dia silakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nilai yang tadi sudah dia yakini bahwa saya harus disiplin, ya, kemudian rajin, menghargai orang lain, silakan dilakukan. Bapak juga yakin karena dia juga Ya, tes. Ya Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi terhadap siswa yang loncat pagar. Ya, saya tidak pilih-pilih. Ya, siswanya pada saat itu memang loncat pagar, saya tangani langsung. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi. Saya juga dari praktek itu sebetulnya jadi berpikir ini bagaimana kalau menghadapi siswa yang secara psikis pola pikirnya belum nyampe berpikir yang dalam gitu ya, itu masih contoh kemarin saya dialog dengan Jejen 11 PKR 1 sulit Bapak Ibu, asli sulit. Aduh, ini saya harus ngomong dengan cara apa gitu. Saya memposisikan dengan obrolan tadi teman, ya wah, nah, gitu ya, ngobrol seperti teman. Tapi ketika ditanya memang sulit. Nah, itu Bapak Ibu mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa menginspirasi kita semua dalam melakukan praktik
baik di sekolah, terutama terkait dengan disiplin positif karena nantinya akan menghasilkan budaya positif di sekolah. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya, tetap bisa kita kedepannya untuk berkolaborasi, terutama terkait hal-hal untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan dari apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Terima kasih, salam bahagia, salam